Dari 17.000 pulau lebih yang bertaburan di Indonesia, terdapat satu pulau yang dipenuhi manusia. Dari hampir 300 juta penduduk negeri ini, lebih dari setengahnya berkumpul di satu pulau ini. Dari hingar-bingar kota metropolitan yang sangat sibuk dan padat penduduk, ada alam liar yang terpinggirkan dan hampir dilupakan. Tempat dari berbagai flora dan fauna yang juga punya hak atas pulau ini. Mereka yang berusaha dengan keras untuk tetap menjadi bagian dari kekayaan alam yang kita miliki. Kali ini, kita akan melihat apa yang masih tersisa dari pulau dengan penduduk terbanyak di dunia. Selamat datang di Pulau Jawa. Saat berjalan di tengah hutan Pulau Jawa, terkadang kita menemukan bekas cakaran di batang pohon besar. Pelakunya adalah predator Pulau Jawa. Setelah punahnya harimau dari Pulau Jawa, menyisakan satu-satunya spesies kucing besar yang masih ada sampai sekarang di pulau ini. Inilah sang predator puncak. Kucing besar yang masih tergabung dalam genus Panthera ini punya kemampuan memanjat yang lebih baik dari kucing besar lainnya. Macan tutul Jawa telah resmi diakui sebagai salah satu subspesies macan tutul. Studi genetik menunjukkan mereka terpisah dari subspesies macan tutul Asia lainnya sekitar 800.000 tahun yang lalu. Macan tutul terkenal karena corak rambutnya yang seperti totol-totol perpaduan hitam jingga. Corak ini unik, ibarat sidik jari pada manusia. Tidak ada dua individu dengan pola identik satu sama lain. Pola seperti ini dapat berfungsi sebagai kamuflase di antara vegetasi dan bayangan yang terkena sinar matahari. Namun, terlepas dari pola warna khas tersebut, macan tutul memiliki kelainan genetik yang membuatnya malah terlihat anggun. Mereka menyelinap di dalam gelapnya malam dan di bawah bayang-bayang hutan. Inilah sang Black Panther. Di Indonesia, mereka sering disebut macan kumbang, mungkin karena warnanya hitam seperti kumbang. Masih banyak yang salah mengira mereka sebagai spesies yang berbeda, padahal macan kumbang adalah macan tutul yang mengalami mutasi genetik yang disebut melanistik. Ditandai oleh peningkatan jumlah pigmen gelap atau disebut melanin. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai kebalikan dari albino. Kondisi melanistik telah ditemukan pada 13 spesies kucing yang berbeda. Pada macan tutul, melanisme disebabkan oleh mutasi gen resesif pada gen ASIP, gen yang berperan dalam mengatur reproduksi melanin, dengan menghambat produksi pigmen gelap yang disebut eumelanin dan mendorong sintesis pigmen terang yang disebut pheomelanin. Ketika fungsi protein ASIP hilang akibat adanya mutasi tertentu, maka terjadilah produksi eumelanin menjadi dominan, menghasilkan warna bulu hitam gelap. Frekuensi melanisme secara keseluruhan diperkirakan sekitar 11% di seluruh rentang macan tutul global. Namun, frekuensi macan tutul melanistik bervariasi secara signifikan antar populasi. Di beberapa wilayah Asia Tenggara yang didominasi hutan lebat, seperti Semenanjung Malaya dan Pulau Jawa, frekuensi macan tutul melanistik sangat tinggi. Artinya, Pulau Jawa menjadi tempat di mana Black Panther banyak ditemukan, bahkan mengalahkan populasi yang ada di Afrika. Namun, di balik warna hitamnya, macan kumbang masih menyembunyikan bintik khas macan tutul yang akan tersingkap saat berada di bawah cahaya terang. Diduga, warna hitam ini berguna secara adaptif ketika macan kumbang mencari mangsa di bawah gelapnya malam. Meskipun tetap perlu penelitian lebih lanjut terkait keuntungan dan kondisi melanistik tersebut. Dahulu, macan tutul Jawa dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, mulai dari hutan tropis lebat di dataran rendah, padang rumput kering dengan semak belukar, hingga hutan di pegunungan. Hal itu tidak hanya terjadi di Jawa. Secara global, macan tutul telah mencapai jangkauan habitat yang sangat luas, membentang dari ujung Asia hingga Afrika, dan hidup pada berbagai tipe habitat di wilayah persebarannya. Namun, mereka telah tersingkirkan, kini habitatnya telah menyusut. Begitupun di Pulau Jawa yang telah lama menjadi pusat dari banyak hal. Pembangunan masif yang hanya terkonsentrasi pada pulau ini selama bertahun-tahun telah mendorong peningkatan jumlah penduduk yang pesat. Di balik kemajuan yang digadang-gadang, ada alam liar yang semakin tersingkirkan. Daratan rendah sudah habis dijajah manusia,
menyisakan mayoritas daratan tinggi di pegunungan sebagai cagar alam. Kini, tempat-tempat seperti itulah macan tutul mencoba bertahan dari perubahan yang begitu drastis di pulau ini. Macan tutul Jawa telah kehilangan 90% habitatnya. Masalahnya, cagar alam yang dibentuk terpisah dan terkotak-kotak atau biasa disebut dengan istilah fragmentasi habitat. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah terhadap kualitas genetik pada populasi macan tutul. Karena wilayah yang sempit dan terfragmentasi meningkatkan resiko terjadi kawin sedarah yang berdampak buruk pada kualitas keturunan. Pulau Jawa, yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia, sebetulnya menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Kijang, kancil, babi hutan, hingga berbagai jenis primata menghuni pulau ini. Mereka adalah mangsa potensial yang disukai macan tutul. Namun, banyaknya penduduk dan pembangunan yang sangat masif telah menekan alam yang sebelumnya asri. Terkadang, macan tutul datang ke tempat yang diklaim milik manusia. Karena di sana, mereka bisa menemukan mangsa yang mudah ditangkap, tatkala mangsa alami di habitatnya sulit didapat. Macan tutul sebagai predator yang sangat adaptif, berhasil bertahan hidup dengan tertatih-tatih di Jawa meskipun populasi manusianya sangat tinggi. Namun, seberapa lama macan tutul dapat bertahan hidup akan bergantung pada tindakan yang kita ambil saat ini untuk konservasi jangka panjang di Pulau Jawa. Akankah mereka menyusul saudaranya, sang harimau Jawa? Kali ini, mari kita menuju ujung Pulau Jawa. Tempat ini punya nama Ujung Kulon, yang secara harfiah punya arti ujung barat. Letaknya persis berada di paling barat dari pulau ini, rumah dari berbagai satwa khas Pulau Jawa. Disinilah hidup salah satu satwa paling terancam punah, unicorn dari Pulau Jawa. Mereka sudah ada sejak 4 juta tahun yang lalu. Badak Jawa punya ukuran yang lebih besar dari badak Sumatera dengan bobot antara 900 hingga 2300 kg, tinggi sekitar 1,2 hingga 1,7 meter, dan panjang 3 hingga 3,4 meter. Dengan ukuran itu, badak Jawa menjadi hewan terbesar kedua yang dimiliki Indonesia setelah gajah. Mereka punya kulit tebal yang berlipat, seolah sedang memakai baju zirah dari baja. Hal yang paling khas dari badak Jawa adalah culanya. Berbeda dengan badak Sumatera yang memiliki 2 cula, badak Jawa hanya memiliki 1. Cula ini muncul pada badak jantan, sementara betina biasanya tidak memiliki cula, dan sekalipun ada, ukurannya relatif kecil. Secara geografis, Jawa memang berdekatan dengan Sumatera, namun nyatanya secara filogeni, badak Sumatera dan badak Jawa bukan kerabat dekat. Kerabat terdekat dari badak Jawa hidup jauh di India dan negara sekitarnya. Mereka adalah sesama badak bercula 1 yang dikenal sebagai badak India. Tapi kenapa bisa seperti itu? Menurut studi genetik pada tahun 2021, badak Jawa dan badak India terpisah sekitar 4,3 juta tahun yang lalu. Lalu kenapa badak Jawa terpisah begitu jauh secara geografis dengan kerabat dekatnya di India dan sekitarnya? Pertanyaan itu akan terjawab ketika masa lalu coba kita ungkap. Meskipun lebih dikenal dengan nama badak Jawa, namun sebenarnya dahulu mereka bukanlah endemik Pulau Jawa. Secara historis, spesies ini pernah menjelajah dari India, terus ke selatan dari Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatera, hingga Jawa sebagai wilayah jelajah paling selatan dari spesies ini. Bahkan di masa lalu, mereka pernah hidup berdampingan dengan spesies badak lain seperti badak Sumatera di sebagian besar jangkauan habitatnya. Dulu, mereka adalah penghuni hutan daratan rendah, menghabiskan hari-harinya mencari makan tumbuhan yang tersedia di hutan, mulai dari ranting, semak belukar, hingga buah-buahan sesekali. Berkubang di genangan lumpur sebagai cara untuk mempertahankan suhu tubuh dan membantu mencegah penyakit dan infeksi parasit. Namun, sejak berabad-abad yang lalu, badak telah menjadi incaran berharga untuk diambil culanya yang secara keliru dianggap obat. Alhasil, perburuan yang terus-menerus dan semakin diperparah oleh habitatnya yang semakin berkurang membuat populasinya menurun drastis. Pada masa kolonial Belanda di tahun 1931, badak Jawa masih ada di Pulau Sumatera dan sedang menghadapi ambang kepunahan di pulau itu, sebelum akhirnya benar-benar punah dari Pulau Sumatera.
Pada tahun 1970-an setelah berakhirnya Perang Vietnam, badak Jawa dinyatakan punah di Vietnam. Berbagai spesies hewan punya cara tersendiri untuk merespon persaingan terhadap predator. Salah satunya adalah dengan menjadi besar. Salah satu fungsi adaptif dari ukuran besar bagi hewan adalah terhindar dari incaran predator. Hal itu tampaknya cukup sukses bagi badak. Badak Jawa tidak punya mangsa alami. Namun semua itu berubah ketika manusia datang. Ukuran besar tidak lagi berpengaruh. Manusia seketika mengacaukan evolusi yang sudah dibentuk selama jutaan tahun. Pada akhirnya, hanya setitik wilayah kecil di Pulau Jawa sebagai tempat terakhir dari spesies ini bertahan dari kepunahan. Konservasi badak dihadapkan dengan tantangan rumit karena badak memiliki kemampuan reproduksi yang lambat. Belum lagi, keterbatasan wilayah dan jumlah individu yang sedikit meningkatkan resiko terjadinya kawin sedarah. Kini, mereka hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Tidak ada badak Jawa di penangkaran dan kebun binatang. Jumlahnya hanya sekitar 70 ekor, menjadikannya sebagai salah satu mamalia paling langka. Namun masalahnya, Taman Nasional Ujung Kulon punya batasan untuk menampung hewan-hewan besar itu. Perlu tindakan konservasi lebih lanjut seperti translokasi badak Jawa atau pemindahan sebagian badak Jawa ke habitat baru. Selain itu, tidak jauh dari ujung Pulau Jawa ada gunung berapi Anak Krakatau yang punya sejarah kelam terkait letusannya di masa lalu. Jika itu terulang kembali, maka dapat menjadi bencana bagi ujung Kulon, dan bukan tidak mungkin jika badak Jawa harus punah dari muka bumi. Dari sang raksasa badak Jawa, mari kita temui sang raksasa lainnya. Sekitar 3500 sebelum Masehi, nenek moyang kita di Nusantara berhasil memulai inovasi dengan mendomestikasikan sapi liar, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daging dan tenaga, menemani para petani untuk membajak sawah. Sampai sekarang, sapi domestik itu masih lestari dan lebih dikenal dengan nama sapi Bali. Jika ditelusuri, sapi domestik ini punya nenek moyang yang hidup liar secara alami, yang telah menjadi penghuni di negeri ini. Penggunaan nama banteng mungkin akan membingungkan sebagian orang, karena kita juga sering menggunakan kata itu untuk sapi-sapi yang digunakan di Eropa dan Amerika sebagai pertunjukan matador dan rodeo. Namun sebenarnya, banteng yang digunakan di sana dalam bahasa Inggris disebut bull, yang mengacu pada sapi jantan dari ras sapi Eropa, bukan original banteng yang kita miliki. Ini merupakan bentuk kesalahan persepsi yang timbul dari penafsiran bahasa. Secara penampilan, banteng memang mirip dengan sapi Bali, hanya saja ukurannya lebih besar dan lebih kekar. Mereka biasanya ditemukan sedang merumput di padang gembala bersama kawanannya, namun mereka juga dapat ditemukan di dalam hutan. Di dalam kawanan banteng, kita akan melihat ada individu-individu yang tampak berbeda. Yang berwarna lebih gelap dan berbadan lebih kekar adalah banteng jantan. Sementara yang berwarna lebih cerah dan berukuran lebih kecil adalah banteng betina. Kondisi inilah yang disebut dimorfi seksual, yaitu perbedaan fisik yang terlihat antara jantan dan betina dalam satu spesies yang sama. Meskipun lebih dikenal dengan nama banteng Jawa, namun mereka juga ditemukan secara alami di luar pulau ini, seperti Kalimantan, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Thailand. Namun sayangnya, nasib banteng liar tidak seberuntung keturunannya yang hidup di kandang ternak. Jika sapi Bali cukup digemari sebagai hewan ternak, nenek moyangnya sang banteng liar sedang menghadapi ancaman kepunahan di semua jangkauan habitatnya yang tersisa. Spesies ini telah masuk ke dalam daftar merah IUCN. Lalu kenapa kita tidak mengganti saja banteng liar di alam dengan sapi Bali domestik? Meskipun sapi Bali berasal dari banteng liar, mereka tidak bisa begitu saja menggantikan banteng liar yang kini terancam punah. Proses domestikasi selama ribuan tahun telah mengubah banyak aspek dari sapi Bali, mulai dari perilaku hingga genetiknya. Sapi Bali telah kehilangan banyak sifat liar yang penting untuk bertahan hidup di alam bebas, seperti naluri menghadapi predator atau kemampuan menjelajah habitat liar. Secara fisik, mungkin mereka mirip, tetapi secara perilaku, ekologi, dan genetik, mereka sudah sangat berbeda. Selain itu, banteng liar memiliki peran penting dalam ekosistem hutan tempat mereka hidup. Mereka membantu menjaga keseimbangan vegetasi, menjadi bagian dari rantai makanan, dan terlibat dalam interaksi alami yang kompleks dengan spesies lain.
Menggantikan mereka dengan sapi Bali bisa merusak keseimbangan ini karena hewan domestik tidak memiliki kemampuan adaptasi yang sama dan bisa memicu kerusakan lingkungan, misalnya melalui overgrazing atau penyebaran penyakit. Secara etis dan ilmiah, mengganti satwa liar dengan versi domestiknya juga menimbulkan banyak masalah. Konservasi bukan sekedar melestarikan perilaku, habitat, dan interaksi ekologis alaminya, melainkan juga mempertahankan rupa atau genetik spesies. Dengan kata lain, ini seperti menyelamatkan lukisan dengan mencetak ulang fotonya, yang tidak akan mungkin sepenuhnya menggantikan keasliannya. Oleh karena itu, solusi yang tepat bukanlah menggantikan banting liar dengan sapi Bali, melainkan melindungi habitat asli mereka dan mendukung upaya konservasi berbasis ilmu pengetahuan. Jawa adalah rumah dari berbagai spesies ungulata termasuk banteng, dan tentu saja predator tidak membuang kesempatan itu. Banteng Jawa memang besar, tapi ada predator yang jauh lebih kecil darinya mengintai mereka, melihatnya sebagai mangsa. Mereka punya kemampuan spesial yang tidak penting, yaitu buang air dengan gaya. Terlihat seperti gabungan antara serigala dan rubah merah, namun hewan-hewan ini bukan bagian dari keduanya. Banyak yang menyebutnya serigala. Mereka memang masih berkerabat dengan serigala sebagai sesama anggota keluarga kanid, tetapi mereka bukan serigala. Jika serigala berasal dari genus Canis, maka ajak tergabung dalam genusnya tersendiri bernama Coon. Hal ini juga berarti mereka berbeda dengan anjing kampung atau anjing peliharaan yang merupakan hewan impor yang dibawa manusia. Sementara anjing ajak adalah anjing liar asli dari Indonesia. Mereka adalah spesies anjing yang unik, tergolong sebagai anjing liar dan sering dianggap sebagai serigala. Namun ajak tidak menggonggong seperti anjing dan tidak melolong seperti serigala. Mereka memiliki vokalisasi unik yang kebanyakan lebih seperti siulan. Pada masa prasejarah, mereka tersebar di seluruh Asia bahkan sampai ke Eropa. Namun saat ini, secara global populasi modern mereka tersebar di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Di Indonesia, mereka ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera, di mana Indonesia menjadi salah satu tempat untuk hewan-hewan yang sudah ada sejak masa prasejarah ini bertahan. Di alam, tidak jarang mangsa punya ukuran lebih besar dari anjing-anjing ini. Namun ini bukan masalah karena mereka berburu dalam kelompok. Ajak adalah hewan sosial, dapat berkelompok dari belasan hingga puluhan individu. Meskipun harimau Jawa telah punah, macan tutul masih mempunyai pesaing lain dari spesies yang berbeda. Seperti pesaingnya sesama predator, anjing ajak mengincar mangsa dari seukuran tikus hingga mangsa seukuran yang mirip seperti yang dimangsa macan tutul. Hanya saja, karena mereka bukan pemanjat, anjing ajak jarang mengincar primata. Dengan berburu dalam kelompok, ajak dapat melampaui keterbatasan mereka sebagai individu. Beratnya hanya sekitar 15 hingga 20 kg. Namun dengan taktik ini, mangsa sebesar banteng tidak masalah untuk kawanan ajak. Sebagai penghuni hutan-hutan di sini, ajak hidup di balik belantara hutan. Namun, sama seperti predator lain di pulau ini, terkadang mangsa yang disediakan alam berkurang. Alhasil, mereka kerap datang menyantap mangsa-mangsa muda yang diikat tali kekang dan terkurung dalam kandang milik manusia. Sekali berburu, kawanan ajak dapat menghabisi satu kandang penuh. Manusia sudah pasti tidak ikhlas jika mereka harus membayar pajak pada hewan liar berupa ternak. Tidak ada salahnya manusia berprasangka seperti itu. Namun perlu diketahui, biasanya hal itu dilandasi karena para predator kekurangan mangsa alami yang disebabkan habitat dan perburuan terhadap mangsa-mangsa mereka yang dilakukan manusia. Tapi tentu saja, kita jangan menyalahkan 1-2 orang peternak yang menjadi korban dari hewan liar yang lapar. Karena masalah ini muncul dari banyaknya kompleksitas yang terjadi, hingga akhirnya berujung pada kerugian bagi manusia itu sendiri. Pulau Jawa adalah gambaran ketika suatu tempat terlalu padat akan manusia. Alam liar di sini sudah benar-benar terpinggirkan demi membuka ruang bagi manusia. Bahkan dari tempat-tempat yang sudah terpinggirkan itu, para penghuni di dalamnya masih menghadapi ancaman dari tangan-tangan manusia yang tidak pernah cukup untuk meraup segalanya. Jika kita masih tidak peduli dengan yang terjadi di alam,
maka bersiaplah bencana itu akan menimpa diri sendiri. Hewan liar yang memangsa ternak hanyalah bagian kecil dari dampak tersebut. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.